Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, mengejutkan ketika Sudirman Said tersingkir dari hasil seleksi calon pimpinan KPK. Sebab publik menilai Sudirman Said merupakan seorang yang punya integritas tinggi dan publik berharap dia akan bisa menjadi salah seorang pimpinan KPK periode mendatang ini untuk menjadi salah seorang tumpuan harapan rakyat di dalam pemberantasan korupsi di negara kita ini. Setelah akhir-akhir ini publik melihat KPK sepertinya tidak mampu memenuhi harapan rakyat sebagai institusi yang berada pada garda paling depan di dalam memberantas korupsi di negara ini. Bahkan malah publik melihat KPK ini sudah terkesan menjadi alat kekuasaan atau berada di bawah kendali penguasa untuk menggebuk lawan dan melindungi kawan. Sehubungan dengan ini, coba kita lihat sebuah berita yang diturunkan Jakarta1.com di bawah judul Sudirman Said gagal masuk seleksi calon pimpinan KPK. Said Didu, titik 2. Orang bersih dicoret oleh penguasa tidak bersih. Berita ini hari Rabu 11 September 2024. Jakarta1.com. Panitia seleksi mengumumkan hasil profil assessment bagi calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Nama Sudirman Said termasuk yang tidak lolos profile assessment. Terkait hal itu, mantan Sekretaris BUMN Said Didu ungkapkan penyesalannya diunggah di akun X-nya pada Rabu 11 September 2024. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tulis Said Didu. Didu ungkapkan harapan untuk perbaikan negeri melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan oleh kredibel namun gagal. Akhirnya Pak Sudirman Said, tokoh yang saya harapkan bisa melakukan perbaikan di negeri ini melalui KPK RI, gagal dalam seleksi calon pimpinan KPK, ungkapnya. Menurut Didu, orang bersih akan dicoret oleh penguasa tidak bersih. Orang baik dan bersih akan dicoret oleh penguasa tidak bersih. Itu salah satu dalil kekuasaan, tandasnya. Pansel menyatakan 20 orang lolos profile assessment calon pimpinan KPK dan 20 orang lainnya lolos sebagai calon dewas. Yang dinyatakan lulus masing-masing untuk capim 20 orang dan dewas ada 20 calon. Kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di gedung Seknek, Jakarta Pusat, Rabu 11 September 2024. Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa profile assessment mulai dilakukan secara bertahap sejak 24 Juli 2024. Pada tahapan ini, Pansel menelusuri rekam jejak dan latar belakang para capim dan calon dewas KPK hingga aliran transaksi keuangan mereka untuk memastikan para kandidat betul-betul sosok kredibel. Sebelumnya, total 229 capim KPK dan 142 calon anggota Dewas KPK telah menjalani tahapan tes tertulis pada Rabu 31 bulan 7 2024. Dikutip Detik News Rabu 11 September 2024, berikut daftar 20 nama calon pimpinan KPK yang lolos profile assessment yang disusun berdasarkan abjad. Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsah Saragi, Didi Agung Wijanarko, Joko Purwanto, Fitro Ruh Cahyanto,
Harley Schreger, Inyoman Wara, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budiati, Johan Budi Sabto Pribowo, Yohanes Tanak, Michael Roland Cesnanta Brata, Muhammad Yusuf, Pahala Nenggolan, Pungki Indarti, Sangmade Mahendra Jaya, Setio Budianto, Sugeng Purnomo, Wawan Wardiana, Yanuar Nugroho. Sahabat BN, bicara tentang KPK, tentu harus kita akui bahwa akhir-akhir ini publik lebih banyak berbicara tentang KPK ini dari sisi negatifnya dibandingkan positifnya. Apalagi semenjak Ketua KPK Firly Bahuri terseret kasus korupsi jenis pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah berhenti dari jabatannya dan telah menjadi tersangka kasus korupsi dan telah ditahan dan telah diponis. Sementara di sisi lain Firly Bahuri yang juga telah tersangka dan telah pula berhenti dari jabatannya sebagai Ketua KPK, tetapi sampai saat ini belum lagi ditahan, apalagi untuk disidangkan, apalagi untuk diponis. Ini tentu saja membuat negatif pandangan publik, pandangan rakyat kepada KPK. Penegak hukum atau KPK ini harus menjadi contoh teladan dari sisi pemberantasan korupsi, tetapi sepertinya dianak emaskan. Ada apa ini? Inilah yang membuat ambruk pandangan publik kepada KPK sejak beberapa waktu terakhir ini. Dan tambah lagi sekarang ini, publik melihat seleksi capim KPK ini terkesan tidak terlepas dari pengendalian penguasa. Ke depan kita melihat tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki KPK ini dan mengembalikannya kembali kepada KPK yang dipercayai rakyat, selain dari pertama, mengembalikan undang-undang KPK kepada undang-undang yang lama, yakni sebelum undang-undang KPK direvisi menjadi undang-undang KPK yang sekarang. Ini perlu. Sebelum undang-undang KPK ini direvisi, maka KPK tidak akan punya daya yang mandiri, yang bebas dari intervensi kekuasaan. Tidak akan bisa. Coba lihat sekarang. KPK itu berada dalam rumpun eksekutif. Staf KPK itu dalam rumpun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dia ASN. Kalau begitu, bagaimana KPK bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi? Sebab kecenderungan yang paling banyak melakukannya adalah penyelenggara negara. Yang perlu diawasi oleh KPK itu adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden sampai ke kepala desa. Ketika KPK telah berada di dalam rumpun eksekutif, dan ketika stafnya yang akan bekerja sehari-hari
untuk pemberantasan korupsi telah berada di bawah ASN. Apa bedanya KPK dengan lembaga negara lain seperti kejaksaan? Apa bedanya lagi? Karena itu, KPK harus undang-undangnya direvisi lagi. Minimal dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Kalau tidak akan lebih diperkuat lagi dari undang-undang yang lama untuk pemberantasan korupsi. Sehingga KPK ini bertanggung jawabnya kepada rakyat langsung. KPK jangan sampai merasa takut menangkapi orang-orang, oknum-oknum yang melakukan korupsi di istana. Orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan korupsi di kementerian manapun, di lembaga manapun. Setelah itu, undang-undang perampasan aset perlu segera dituntaskan menjadi undang-undang. Tetapi kalau undang-undang perampasan aset tidak dibarengi dengan revisi undang-undang yang sekarang, atau tidak dibarengi dengan mengembalikan undang-undang yang sudah direvisi sekarang ini kepada undang-undang KPK yang lama, susah juga penerapan undang-undang perampasan aset ini bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan terhadap lawan-lawan penguasa, tetapi akan tumpul dia apabila berhadapan dengan penguasa kalau ada yang melakukan korupsi. Selanjutnya, rekrutmen dari pimpinan KPK perlu mungkin diperbaiki lagi sistemnya. Tim seleksi Capim KPK ini mungkin perlu pembentukannya secara independen, tidak terlibat penguasa dalam pembentukannya. Atau kalaupun ikut penguasa di dalam pembentukan, tetapi harus seimbang porsi penguasa dengan porsi independen. Katakan saja pakar-pakar dari perguruan tinggi yang dinilai kredibel, yang tidak memihak, yang integritasnya telah teruji. Tetapi kalau tim seleksi Capim KPK ini seperti sekarang juga pembentukannya, maka hasil dari seleksi itu ya seperti sekarang juga. Proses rekrutmen calon pimpinan KPK ini seumpama hulu dari sebuah sungai. Kalau air di hulunya sudah keruh, ada harapan sampai ke muara dia akan keruh. Tetapi kalau di hulunya bersih, sampai ke muara, besar kemungkinan akan bersih. Hulu dari KPK ini adalah proses rekrutmen calon pimpinan KPK. Hulu dari proses rekrutmen Capim KPK ini adalah dari pembentukan tim seleksi. Apabila tim seleksi dibentuk oleh penguasa atau di bawah pengaruh kekuasaan, maka hasil yang didapatkan oleh tim seleksi Capim KPK ini juga baunya akan berbau penguasa. Dan akan bisa dikatakan dia di dalam melaksanakan tugasnya di KPK nanti akan dibawakan dari penguasa. Kita bisa melihat sekarang kasus jet pribadi yang melibatkan nama Kaisang dan istrinya, juga Bobi Nasution yang adalah keluarga Presiden Jokowi. Bagaimana sekarang sikap dari KPK? Bayangkan kalau yang terjadi
pada persoalan jet pribadi ini pada lawan-lawan politik penguasa atau yang berseberangan dengan penguasa, kita yakin tidak akan selambat ini KPK menanganinya. Dan kita melihat KPK di bawah undang-undang yang lama tidak segan-segan menangkap Ketua DPR RI. Dan kita tahu dulu Ketua DPR RI itu berada dalam koalisi penguasa. Jadi sahabat BN, rakyat atau publik tentu menginginkan KPK ini mendapat kepercayaan kembali dari rakyat. Jika tidak demikian, kita khawatir kredibilitas KPK di masa mendatang akan semakin turun dibandingkan saat ini. Dan jika demikian, bukan tidak mungkin indeks prestasi KPK akan semakin anjlok dari angka 34 sekarang ini, yang sama dengan 10 tahun lalu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.